Ibu, kalau dapat musibah, perbanyaklah tobat seperti Nabi Yunus, seperti Nabi Adam. Insya Allah musibah yang ibu alami akan diangkat oleh Allah. Jangan sibuk mencari solusi kalau dapat musibah, tapi sibuklah dengan bertobat. Ikuti Nabi Yunus, ikuti Nabi Adam. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Berikutnya yang terakhir. Kemana sekarang Bu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Masya Allah, ini wali Allah, idola saya. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Dikarenakan kebanyakan dosa yang bersemayam di dalam tubuh manusia, maka Allah menurunkan beragam penyakit agar menjadi tebusan kafarat untuk mensucikan dari beragam dosa yang telah diperbuatnya. Setelah itu barulah ia mencapai kesucian. Kemudian Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, saat engkau merasa berat untuk melakukan amal ketaatan dan ibadah, saat engkau merasa kerepotan untuk tidak mendapat kenikmatan di dalamnya, lalu sebaliknya engkau memandang ringan maksiat dan bahkan merasa nikmat, sehingga engkau pun melakukan maksiat dengan senang. Dalam kondisi seperti itu, ketahuilah bahwa engkau belum jujur dalam bertobat. Dalam hatimu masih terdapat penyakit. Engkau belum sampai ke tingkat orang yang ikhlas dan bertobat. Sebab jika dasarnya benar, cabangnya juga pasti benar. Itu juga sebaliknya. Kalau tobat kita benar, insya Allah kedepannya juga benar. Yang terakhir, Imam Nawawi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, mengatakan ada dosa kepada Allah. Syarat tobatnya 3, yaitu semoga Allah merahmati dan meridhoinya Ustaz. Syarat tobat kata Imam Nawawi, yang pertama hentikan maksiat yang diperbuat, yang kedua menyesali dosa yang telah diperbuat, yang ketiga bertekad tidak mengulanginya lagi selamanya. Ada dosa kepada sesama manusia, syarat tobat yang 3 di atas. Ditambah lagi jika pernah mengupat, wajib minta maaf. Jika ada hartanya yang diambil, maka wajib mengembalikannya. Jika ia sudah meninggal, cari ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak ada, harta yang diambil diinfakkan di jalan Allah. Niatkan dari orang yang hartanya diambil, mohonlah kepada Allah agar orang tersebut memaafkan di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi Bu, kalam hikmahnya yang ke-16 ini, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, mengatakan bagaimana seorang berharap bisa memahami seluk-beluk rahasia yang halus. Apa seluk-beluk rahasia yang halus? Mentauhidkan Allah, mengenal Allah, dekat kepada Allah, sementara dia belum bertobat dari maksiat-maksiatnya. Jadi kalau kita belum bertobat kepada Allah, Allah tidak akan memberikan makrifat, mengenal Allah ke dalam hati kita. Hati kita tidak merasakan pedatikannya semuanya adalah perbuatan Allah. Hati kita akan terhijab, hati kita akan terdinding, hati kita tidak akan merasakan kelezatan, ketenangan, kenikmatan dalam beribadah. Hati kita tidak akan bisa bersabar kalau kita belum bertobat. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mendiskusikan Bapak Ibu, silakan sebelum kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Ini bagi yang belum dapat yang ke-15 silakan. Ya. Jelas ya Bu ya, jelas sekali ya, ada materinya jelas sekali lah. Alhamdulillah. Baik, kalau nggak ada kita doa ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Bu, istighfar 3 kali, mohon ampun dulu kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Selawat 3 kali, jangan lupa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jangan lupa juga Nabi dan keluarganya, jangan lupa selawat. Jangan hanya Nabi aja, itu lebih afdal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa likram wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni sebesar apapun masa lalu mereka. Terima amal ibadah mereka, terima taubat mereka. Kasihanilah mereka ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur.
Jadikan kuburan mereka taman-taman surga. Tempatkan mereka di surga sebagai surga ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tolonglah ya Allah. Ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami, terima taubat kami. Kasihanilah kami ya Allah. Murahkan rezeki kami dan berkahi. Mudahkan urusan kami dan berkahi. Panjangkan umur kami dan berkahi. Ya Allah, mohonlah ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh-solehah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana. Ya Allah, tolong ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu, agar bisa hati ini selalu mengingat-Mu, agar bisa hati ini selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, beri kami kemudahan untuk bertobat. Terima tobat kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, bila di antara kami, keluarga kami, saudara kami, jemaah ini ada yang sakit, mohon angkat penyakitnya ya Allah. Bila ada yang mendapat musibah, tolong ya Allah, selesaikan musibahnya ya Allah. Ganti musibah yang mereka alami dengan yang lebih baik nantinya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.